Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Darwan. Saya sebagai pelaku UMKM dan berkedudukan sebagai Direktur PT Raja Manggis Sejati Bogor. PT Raja Manggis Sejati Bogor mempunyai visi, yaitu membangun dan mengembangkan bisnis dari petani oleh petani dan untuk petani. Nah, dari visi itu kita jabarkan menjadi 5 misi. Yang pertama adalah menciptakan pasar dalam dan luar negeri. Yang kedua adalah mengembangkan jejaring bisnis antar petani. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi on-farm dan off-farm. Yang keempat adalah memperpendek mata rantai pasokan produk. Dan yang kelima, mempromosikan produk pertanian secara segar dan olahan dalam dan luar negeri. Saya sebagai pelaku UKM tentunya banyak terima kasih yang sudah disupport oleh pemerintah. Dalam hal ini kita sudah melaksanakan ekspor sejak tahun 2014 sampai sekarang. Memang PT Raja Manggis sendiri fokus kepada komoditi manggis yang diekspor ke Cina. Sementara ini Cina membolehkan mengekspor hanya 5 komoditi. Yang pertama itu manggis, yang kedua itu lengkeng, yang ketiga buah naga, yang keempat pisang, dan yang keempat adalah salak. Oleh karena itu kita fokus di manggis dan mungkin ke depan kita akan merambah ke beberapa komoditi termasuk salak dan yang keempat lainnya tadi. Nah, dalam satu musim kita bisa mengekspor 50-100 kontainer per musim, ini per tahun lah ya. Manggis itu sendiri diambil dari Bogor, Purwakarta, Tasik, Banyuwangi, Bali, NTB, Medan, Aceh, dan daerah Lampung. Jadi manggis itu memang tumbuh setahun, panen setahun sekali, tapi kita berpindah-pindah tempat sehingga manggis itu dari mulai panen tiap bulan itu ada terus. Hanya yang tidak ada manggis itu pada bulan Juni dan Juli. Kita juga meng-hire kurang lebih hampir 80 kelompok tani di seluruh Indonesia, termasuk ada di Bogor, di Purwakarta, di Subang, dan sebagainya. Sehingga kita bekerja sama dengan para gapoktan itu untuk mengumpulkan manggis yang dipanen, dibawa ke tempat pengumpul, di grading di sana secara alami, terus dibawa ke tempat kami, dan disinilah nanti akan diperiksa oleh karantina, ada diperbaiki packingnya segala macam, baru kita kirim ke Cina. Nah, untuk pelaksanaan ekspor itu sendiri memang ada beberapa kriteria yang diperlukan oleh pemerintah. Nah, jadi di dalam ekspor ada yang disebut dengan phytosanitary. Phytosanitary itu adalah sebagai sertifikat uji kelayakan produk itu bisa diekspor ke luar negeri, terutama Cina. Nah, setelah dapat phytosanitary, kita juga mengurus yang disebut COO, sertifikat original, itu dikeluarkan dari perdagangan. Jadi kita akan terdaftar di bea cukai sebagai eksportir, dan nanti akan keluar PEB, produk pemberitahuan ekspor barang. Nah, itulah yang menjadikan devisa kepada pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari nilai ekspor itu. Bapak Ibu sekalian, memang di dalam ekspor ini banyak sekali orang yang katanya susah. Sebenarnya ekspor itu tidak susah. Yang penting produknya ada, kualitasnya bagus, dan ada buyer. Nah, biasanya kalau ada produk itu susah untuk menjual karena tidak ada buyer. Tapi kalau misalnya produknya ada, bayarnya aja ada, itu gampang. Karena di era sekarang itu pemerintah sangat membantu, apalagi dengan ada Kementerian UMKM itu sangat membantu sekali untuk melancarkan ekspor manggis ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan ekspor ini memang besar ya. Sekali berangkat itu kurang lebih 19 ton sampai 19,5 ton, yang nilainya kurang lebih hampir 600 juta satu kontainer, 600 sampai 650 juta. Jadi kalau misalnya kita ambil margin hanya 10% saja, berarti sekitar 65 juta itu sekali berangkat, dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat.
keuntungannya, karena mereka para petani menjual ke kita, kita pasarnya terjamin dan kita jual ke Cina. Nah di Cina juga ternyata produk ini sangat disukai. Saya tahun 2019 berangkat ke Guangzhou, ikuti ada pameran di sana. Ternyata permintaannya cukup besar. Di sana itu satu musim itu bisa sampai 10.000 kontainer butuhnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang harus dipenuhi juga, bahwa sebagai eksportir atau pelaku UKM itu, untuk menjalankan ekspor itu harus mempunyai kemitraan dengan kelompok tani dan mempunyai kebun. Nah, dengan dua syarat itu kita bisa melaksanakan ekspor dan dilengkapi dengan ada fitosanitari dan COO. Dan memang suka dukanya ekspor manggis ini banyak sekali. Kalau misalnya kita ketemu dengan petani yang kurang amanah, kita kasih uangnya habis, manggisnya nggak ada gitu. Pas sudah kita janji ngasih uang mau DP 10 juta misalnya, tahu-tahu manggisnya nggak ada. Tapi ada juga petani yang tidak perlu dikasih uang, mereka kirim barang seni bagus, kita bayar gitu. Jadi ada beberapa mekanisme sih dalam ekspor manggis ini. Ada misalnya para petani itu baru mulai keluar bunga, ada yang minta uang. Tapi kita pilih-pilih juga, kalau misalnya mereka memang yang sudah menjadi anggota kita dan idikatnya baik, kita suka kasih, ada yang 20 juta, 30 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada yang 100 juta. Tapi kita bukan ijon, cuman hanya mengikat. Mereka kan butuh makan, butuh anak sekolah, untuk biaya segala macam, kita membantu mereka. Dan kita mengikat, ketika kita sudah mendapatkan ikatan janji itu, mereka tidak bisa menjual produk ke lain, walaupun harganya kita tentukan sesuai dengan harga pasar waktu itu. Dan untuk bisnis manggis ini memang kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan dalam 5-6 bulan dalam setahun itu bisa mencukupi untuk 1 tahun gitu. Karena bayangkan aja, dalam 1 kilo manggis itu misalnya harganya di petani itu 7.000, di pengumpul itu bisa sampai 10.000, sampai ke kita misalnya 12.000, berarti kan ada sekitar 5.000 ya yang dikeluarkan itu. Nah itu bisa dinikmati oleh mereka kalau mereka langsung ke sini. Jadi dari petani bisa langsung jual ke sini, mereka langsung bawa ke sini. Modal awal saya mulai ekspor manggis itu hanya sekitar 50 juta tahun 2014 itu. Jadi kita sistemnya FOB. FOB itu jadi sebelum berangkat barang harus dibayar. Jadi saya tidak minjem ke bank, tapi buyer yang datang ke sini. Saya mau ngajak kerjasama manggis, ya udah mereka kasih uang ke kita 1 miliar. Begitu nanti barang itu datang ke sini, kita pelihara kita lihat, kita grading, kita packing, closing kontainer, hitung-hitungan berapa misalnya 600 juta, ya udah kurang lagi 300 juta dilunasin, ya udah berangkat. Kalau sekarang omset per musim itu mungkin sekitar 6-7 miliar lah ya. Nah, jumlah karyawan itu kan borongan ya sistemnya. Jadi mereka itu datang ke sini, bekerja kurang lebih 40 orang, ngebersihin, ada yang ngangkut segala macam. Kita hitung per kilo 600 rupiah. Berarti kalau misalnya 10 ton, kita bayar ke mereka tuh 6 juta. 6 juta nanti dibagi 40 orang. Ya lumayan, ada yang dapat 2 juta, ada lumayan lah. Yang merasa puas dirasakan oleh saya itu yang pertama tentu merasa bangga ya kepada para petani yang selama ini sudah mengolah tanah, menanam, memupuk, dan menjual ke kita. Mereka bisa dihargakan dengan harga yang cukup mahal gitu ya, tinggi, sehingga mereka tuh senang. Nah selama ini tidak terjadi itu. Sebelum adanya musim ekspor itu tidak ada, karena kan konsumsi lokal cuma sedikit. Itu saya membanggakan diri saya sendiri kepada mereka memberikan bantuan untuk menjamin pasar gitu. Nah, oleh karena itu kesejahteraan mereka juga meningkat. Kan ada semboyan kalau saya itu petani sejahtera, pemerintah juga ikut bahagia kan gitu ya. Nah, itu. Dampak dari pandemi itu sangat besar pengaruhnya ke kita. Yang pertama,
Dengan adanya pandemi itu lalu lintas barang itu agak terbatas karena buyer itu tidak bisa datang ke sini. Jadi biasanya kan sebelum musim tiba itu buyer itu pada datang ke sini. Nah dengan adanya pandemi ini buyer itu nggak bisa datang ke sini karena takut dikarantina lah, takut itu segala macam. Jadi hanya mereka komunikasi melalui by phone aja, cuman kurang puas gitu biasanya. Pengiriman ke sana tidak ada masalah, cuman volumenya berkurang. Karena di sini juga orang juga ini, apalagi waktu masih baru-baru dulu, kita harus membuat surat keterangan, harus membuat surat perjalanan, dan harus menyatakan bebas COVID. Ada juga produk kita yang bisa dikirim harus ada bebas COVID, dan itu kan memerlukan rantai yang cukup panjang ya. Sementara petani itu tidak tahu apa-apa, yang penting barang bisa terjual, dapat uang. Mereka tuh berpikir seperti itu. Bawa dari kebun, panen, bawa ke sini, pulang dapat uang. Nah itu biasanya seperti itu. Tanggal 20 Maret saya terakhir ekspor. Dari sejak itu, kemarin tanggal 5 September kita kirim lagi 3 kontainer. Nah sampai sekarang belum ada lagi. Satu kontainer itu rata-rata 19 ton, kalau yang 40 feet. Kalau yang 20 feet itu sekitar 10 sampai 12 ton. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada teman-teman para pelaku UKM, jangan takut untuk melaksanakan ekspor. Karena ekspor itu gampang sebetulnya, cuman memang perlu komitmen. Nah kalau misalnya kita takut ekspor itu takut, nggak ada. Ekspor itu sangat gampang, apalagi dengan sistem online sekarang itu sangat gampang. Jadi saya sendiri selaku eksportir mengajak kepada teman-teman, ayo kita bareng-bareng menjual produk kita ke luar negeri untuk diekspor. Karena dengan nilai ekspor kita menjual produk itu cukup besar, keuntungannya cukup besar. Ya, selama ini kan orang takut ekspor itu karena takut nanti nggak dibayar, takut kontainernya hilang, takut modalnya besar. Enggak. Sebetulnya kalau kita jalani yang namanya ekspor itu cukup gampang. Yang penting komitmen. Komitmen yang pertama kita harus betul-betul kalau dikasih uang dibelikan, dibelanjakan, barang dikirim yang bagus. Dan kalau misalnya sudah berikutnya itu mereka akan lebih percaya. Nah para buyer itu akan kecewa ketika sudah dikasih uang, barangnya nggak ada, ataupun kalaupun ada barangnya kurang bagus. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Jadi jangan takutlah kepada Bapak Ibu yang mau ekspor, silahkan. Dan saya mengajak kepada semua teman-teman pelaku UKM, mari kita melaksanakan ekspor produk yang kita punya.